Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa ja'alana min muhibbi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sahibil karamati fil akwan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil insan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhiriz zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah Zikir Manaqib Kubra rahimakumullah. Masih dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah di ayat 179. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sungguh bagi kalian pada hukum qisas itu ada kehidupan, wahai orang yang memiliki akal pemikiran. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Alhamdulillah, di minggu kemarin telah kita kupas apa makna qisas sebuah kehidupan. Apa makna dari hukum qisas terdapat sebuah kehidupan. Dan kita kupas pula apa makna ulil albab. Dan insyaallah di malam ini yang akan kita kupas, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun. Takwa adalah sebuah kata yang tidak asing lagi di telinga kita semua. Bahkan takwa ini adalah salah satu sifat yang mulia yang menjadi rukun dalam khutbah Jumat. Yang menjadi rukun dalam sebuah khutbah Jumat. Maksudnya ketika sang khatib lupa berwasiat dengan sifat takwa, maka khutbahnya itu tidak sah atau tidak diterima. Berbeda dengan sifat-sifat mulia yang lain. Sang khatib tidak wajib berwasiat dengan sifat sabar. Sang khatib tidak wajib berwasiat dengan sifat syukur. Sang khatib tidak wajib berwasiat dengan sifat wara, zuhud dan lain sebagainya. Namun sang khatib wajib berwasiat dengan sifat takwa. Ini membuktikan betapa pentingnya dan mulianya sifat takwa yang menjadi rukun dalam sebuah khutbah Jumat. Bahkan di dalam Al-Quran itu sangat banyak Allah subhanahu wa ta'ala menyebut sifat takwa ini. Tidak tanggung-tanggung, dari juz pertama sampai juz 30 Allah menyebut takwa ini sampai 245 kali. Jadi sangat banyak Allah menyebut sifat takwa sampai 245 kali. Di Al-Baqarahnya saja sampai 27 kali. Ali Imrannya sampai 18 kali. Al-Maidahnya sampai 14 kali dan lain sebagainya. Yang totalnya sampai 245. Jadi tidak tanggung-tanggung Allah menyebut sifat takwa sampai 245 kali. Terpecah dalam berbagai ayat. Di Al-Baqarah 27 kali, Ali Imran 18 kali, Al-Maidah 14 kali dan lain sebagainya.
Ini saking Allah Subhanahu wa taala sangat menyuruh seseorang itu untuk bersifat dengan sifat takwa ini. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Adapun makna atau definisi takwa ini secara etimologi bahasa. Jadi makna takwa secara bahasa berbeda makna takwa secara istilah. Secara bahasa makna takwa ini ada beberapa macam. Dalam etimologi bahasa makna takwa ini ada beberapa macam. Pertama, qillatul kalam. Ada makna takwa itu sedikit berbicara. Jadi ada makna takwa itu qillatul kalam. Qillatul kalam, sedikit berbicara. Ada lagi maknanya al-hajizu baina syai'ain. Artinya sekat penghalat antara dua sesuatu. Al-hajizu baina syai'ain. Ada lagi makna takwa secara bahasa, al-hajizu baina syai'ain. Sekat penghalat antara dua sesuatu. Itu secara bahasa makna takwa tadi. Adapun secara etimologi, secara istilahnya berbeda lagi makna takwa. Ya, ada makna ini secara bahasa. Kalau secara istilahnya makna takwa itu imtisalul amrillah, menjunjung perintah Allah. Imtisalu amrillah wal ijtinabu nawahihi. Imtisalu amrillah wal ijtinabu nawahihi, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Ini secara istilahnya. Secara etimologinya makna takwa ini imtisalu amrillah wal ijtinabu nawahihi, menjunjung perintah Allah, menjauhi larangannya. Secara globalnya makna istilah demikian. Namun para ulama, para sahabat Nabi berbeda mengartikan takwa ini. Jadi sangat banyak definisi-definisi takwa dari para sahabat, para ulama ketika mereka mengartikan sifat takwa ini. Di antaranya Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu pernah ditanya orang, "Wahai Sayyidina Ali, apa makna dari sifat takwa?" Sayyidina Ali ketika ditanya orang apa itu takwa, beliau memberikan jawaban dengan 4 kalimat. Sayyidina Ali ketika ditanya takwa, beliau memberikan jawaban dengan 4 kalimat. Kata beliau, al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dad li yaumir rahil. Seorang pintunya ilmu ketika ditanya orang, Sayyidina Ali karamallahu wajhah yang bergelar pintunya ilmu, ketika ditanya orang apa itu sifat takwa, beliau memberikan jawaban dengan 4 kalimat. Al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'adad li yaumir rahil. Itu jawaban Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Kata beliau, definisi takwa itu al-khawfu minal jalil. Ada rasa takut kepada Allah yang maha mulia. Di dalam hatinya ada rasa menyimpan khauf, takut. Takut melakukan dosa, takut tidak sempurna dalam ibadahnya. Karena akan dipersembahkannya kepada zat Allah yang maha mulia. Rasa takut tertanam dalam jiwanya. Ini yang pertama menurut beliau. Namun masih ada yang lainnya, tidak cukup cuma sekedar khauf. Wal amalu bitanzil.
Setelah al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil. Yang kedua, mengamalkan dengan apa yang Allah Ta'ala wahyukan. Jadi mengamalkan apa yang Allah Ta'ala wahyukan atau mengamalkan apa isi Al-Quran. Wal amalu bitanzil. Jadi di sini tidak cukup kalau cuma sekedar membaca Al-Quran. Harus wal amalu bitanzil. Jadi jangan cukup, belum bisa dikatakan cukup kalau cuma membaca Al-Quran. Harus wal amalu bitanzil, mengamalkan isi dalam Al-Quran. Bahkan ada ungkapan sahabat Anas bin Malik yang sering dikatakan orang sebuah hadis, padahal bukan. Ini ucapannya sahabat Anas bin Malik. Tapi orang-orang kebanyakan mengatakan ini hadis, padahal bukan. Apa kata Anas bin Malik? Sahabat Anas bin Malik mengatakan, Rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Ada lagi mengatakan rubba talin lil Qur'an wal Qur'an yal'anu. Kata beliau, tidak sedikit orang yang membaca Quran, malah Quran melaknat akan dia. Tidak sedikit, banyak maksudnya orang yang membaca Al-Quran wal Quran yal'anu, sedangkan Quran melaknat akan dia. Kenapa? Dia cuma bisa membaca namun tidak mengamalkan isinya. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, wal amalu bitanzil. Al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil. Wal qana'atu bil qalil. Merasa cukup dengan yang sedikit. Merasa cukup dengan yang sedikit. Setelah khaufnya ada, mengamalkan isi Qur'annya ada, masih belum sempurna. Masih kudu wal qana'ah bil qalil. Merasa cukup dengan yang sedikit. Sifat qana'ah dengan yang sedikit. Wal qana'atu bil qalil, merasa cukup dengan yang sedikit. Mungkin kebanyakan manusia menganggap hal ini sesuatu yang tidak masuk logika. Karena kebanyakan orang dengan sesuatu yang banyak saja masih tidak merasa cukup, apalagi dengan yang sedikit. Logika akal manusia demikian. Yang banyak saja mereka sering tidak merasa cukup, apalagi dengan yang sedikit. Sedangkan definisi takwa wal qana'atu bil qalil, harus merasa cukup dengan yang sedikit yang Allah berikan untuk dia. Hal ini pernah ditanyakan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, kok ada manusia yang bisa sifat qanaah? Di zaman beliau saja sudah agak sulit orang yang sifat qanaah. Sampai-sampai ditanyakan kepada beliau, wahai Syekh, kok kenapa manusia itu masih bisa bersifat qanaah? Karena logika akal manusia itu tidak sesuai dengan demikian. Kenapa mereka bisa merasa cukup dengan yang sedikit? Padahal yang banyak saja pun belum tentu mereka merasa cukup. Jadi orang ini bertanya seolah-olah menganggap mustahil orang yang bisa qanaah. Ditanyakan langsung kepada imam kita Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa orang itu mampu bersifat qanaah? Padahal logika manusia bertentangan dengan demikian. Apa dijawab Syekh Abdul Qadir Jailani ketika ditanya orang tersebut? Kata beliau, seseorang itu, kata beliau, akan mampu bersifat qanaah. Seseorang itu bisa bersifat qanaah kalau dia itu memandang yang memberi bukan apa yang diberi. Kalau dia bisa memandang siapa yang memberi bukan apa yang diberi. Maksudnya dia memandang Allah sebagai pemberinya dan tidak memandang lagi seberapa banyak yang Allah berikan kepadanya. Di orang itu mampu bersifat qanaah kalau dia bisa memandang sang pemberi bukan apa yang diberi. Baru dia bisa bersifat qanaah. Karena dia cinta dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dicintainya memberikan sesuatu meskipun sedikit, tetap hatinya bisa menerima. Karena yang dipandangnya sang pemberinya bukan apa yang diberikannya. Itu baru bisa bersifat qanaah. Karena kalau tidak demikian,
pasti akan sangat sulit untuk kita kerjakan. Wal qanaah bil qalil. Lalu yang terakhir kata Syekh Abdul Qadir Jailani, seseorang itu baru saja dikatakan takwa, wal isti'dadu li yaumir rahil. Ini yang terakhir, berbekal untuk hari kiamat, untuk hari nanti. Wal isti'dad yaumir rahil, dan dia berbekal untuk hari kiamat nantinya. Perbekalan yang terbaik itu apa? Pernah Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Di ayat 197 Allah mengatakan perbekalan terbaik, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sepaling baik bekal ialah sifat takwa. Di takwa ini terbaiknya isti'dad, terbaiknya bekal untuk yaumir rahilnya. Tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Sepaling baik bekal ialah takwa. Ini definisi takwa menurut Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sedang Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah ditanya orang, apa definisi takwa wahai sahabat Abdullah bin Mas'ud? Kalau beliau menjawab dengan 3 kalimat. Kalau Sayyidina Ali 4 kalimat, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi yang lain menjawab dengan 3 kalimat. Kata beliau, takwa itu bahwa Allah itu ditaati, bahwa Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Allah itu diingat, tidak dilupakan, dan senantiasa bersyukur serta tidak kufur. Ini definisi takwa menurut Abdullah bin Mas'ud. Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Allah itu selalu diingat, tidak dilupakan, dan selalu bersifat syukur serta tidak kufur. Ini kata Abdullah bin Mas'ud barulah dikatakan sifat takwa. Dan masih banyak lagi definisi-definisi takwa dari para sahabat, para ulama, dan lain sebagainya. Hadirin wal hadirat jamaah yukirmanaki kubra rahimakumullah. Al-Quran membagi takwa ini terbagi 3. Jadi takwa ini dalam Al-Quran ada 3 bagiannya. Jadi tingkat yang pertama, tingkat menengah, dan tingkat yang paling tinggi. Di Al-Quran sendiri membagi takwa ada 3 tingkatan. Pertama, tingkatan takwa dalam Quran itu dibagi, bagian yang pertama yang terendah. Makam terendah takwa itu Allah sebutkan dalam surah Al-Fats di ayat 26. Di Al-Fats di ayat 26 ini tingkatan takwa yang terendah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tingkatan yang pertama ini ialah menjaga diri dari perbuatan syirik. Wa alzamahum kalimat taqwa. Wa alzamahum kalimat taqwa. Allah wajibkan mereka akan kalimat tauhid. Takwa di sini ialah kalimat tauhid. Maksudnya menjaga diri dari perbuatan syirik. Ini definisi tingkatan takwa. Ini tingkatan takwa yang paling rendah, yaitu menjaga diri dari perbuatan syirik. Wa alzamahum kalimat taqwa di Al-Fats ayat 26. Tingkatan takwa yang paling rendah. Kita menjaga diri agar tidak syirik, itu tingkatan takwa yang paling rendah. Ada tingkatan takwa yang menengah. Ini orang awam, ada yang menengah, orang yang khos. Tingkatan takwa yang menengah ini di surah Al-A'raf ayat 96. Ini tingkatan takwa yang kedua. Al-A'raf 96. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di Al-A'raf 96? Makna takwa di sini ialah menjauhkan diri dari segala sesuatu yang Allah taala haramkan. Baik dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Apa firman Allah Subhanahu wa taala Al-A'raf 96? Walau anna ahlal qura
amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar. Makna di sini law kana ahlul qura amanu wattaqau. Wattaqau di sini menjauhkan diri dari segala dosa-dosa kecil ataupun dosa-dosa besar. Ini derajat atau tingkatan takwa yang nomor 2 atau menengah. Ketika seseorang mampu menjauhkan diri dari dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, dia mendapatkan predikat tingkatan takwa yang kedua. Al-A'raf 96. Jikalau mereka itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'il ar. Niscaya kami bukakan keberkahan langit dan keberkahan bumi. Janji Allah Subhanahu wa taala kalau mampu di tingkatan yang kedua ini. Adapun tingkatan yang paling tinggi khawasul khawasnya ini Al-Fatih 26, Al-A'raf 96 dan yang terakhir Al-Imran 102. Tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan ini ialah mengosongkan hati dari segala sesuatu yang menyibukkannya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengosongkan hatinya dari segala sesuatu yang menyibukkan dirinya dari melupakan Allah Subhanahu wa taala. Dikosongkan hatinya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Di Ali Imran ayat 102. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna wa antum muslimun. Bertakwalah wahai orang-orang beriman, bertakwalah akan sebenar-benar takwa. Takwa di sini mengosongkan sebenar-benar takwa di sini mengosongkan hati dari segala sesuatu yang menyibukkan dirinya daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan maqam takwa yang paling tinggi, ialah takwa di Ali Imran ayat 102. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubra rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengajarkan sahabatnya beberapa doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sifat takwa. Di Rasulullah sendiri pernah mengajarkan para sahabatnya doa yang sangat pendek. Allahumma inni as'aluka tuqa as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Hadis rawahu Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan beberapa sahabatnya. Ini riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwa Rasulullah pernah mengajarkan beberapa sahabatnya doa agar Allah berikan sifat takwa di dalam hatinya. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Bahkan dari sekian banyak doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini bisa dikatakan doa jawami'ul kalimnya. Ini doa yang mengandung jawami'ul kalim yang bisa dikatakan doa yang sangat komplit. Meskipun doa ini pendek, namun mencakup berbagai macam doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah ketika mengajarkan sahabatnya? Allahumma nas'alukal huda. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau petunjuk. Wal huda wat tuqa, dan ketakwaan, wal afaf, keterjagaan, wal ghina, dan kekayaan. Jadi minta 4 ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa dengan doa demikian. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau akan petunjuk, akan ketakwaan, keterjagaan, dan juga kekayaan. Ini Rasulullah mengajarkan sahabatnya, di antaranya Abdullah bin Mas'ud dan lain sebagainya. Karena hadis ini riwayat Abdullah bin Mas'ud dan beberapa sahabat lain. Bahkan dikatakan bahwa doa ini mencakup berapa banyak doa-doa Rasulullah yang lain terkumpul di dalam doa ini. Bisa dikatakan sapu jagatnya hadis termasuk doa tersebut ini.
Karena doa ini mencakup berbagai macam hadis-hadis yang lain. Dan yang perlu dipahami ketika Rasulullah memintakan kekayaan di sini bukan sekedar kekayaan materi, namun kekayaan hati. Karena dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Laisal ghina an kasratil ard, walakinnal ghina ghinan nafs." Kata Rasulullah, bukanlah kekayaan itu dari banyaknya materi, namun kekayaan yang sesungguhnya dari kekayaan hati.